Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Halis dari kelompok Kabupaten Ciamis, yang mana insya Allah saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebaran Islam di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten Ciamis adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Ciamis Kota. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat, pembatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, di utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Kota Banjar di timur, Kabupaten Pangandaran, dan Samudra Hindia di selatan, serta ada Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Kota Tasikmalaya. Di barat, Kabupaten Ciamis terdiri atas 30 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Ciamis. Kondisi pelabuhan yang jadi pusat penyebatan Islam di Cirebon. Ketika Pakuan Pajajaran terletak di sekitar Bogor, sekarang jatuh akibat proses Islamisasi Kesultanan Banten pada tahun 1579. Keseimbangan kekuatan politik di wilayah Tatar Sunda menjadi goyah. Hilangnya pemerintahan di Pakuan Pajajaran berarti hilang pula pengaruh Buddha dan Hindu di Jawa bagian barat. Islam pun menjadi kekuatan tunggal di tanah Pasundan. Pas kejatuhan itu, para penguasa Sunda yang sebelumnya ada di bawah naungan Pakuan Pajajaran kembali terpecah. Mereka mulai membangun pemerintah di tempat asalnya masing-masing, dengan harapan dapat kembali menghidupkan kekuatan Sunda seperti sedia kala. Seperti yang dilakukan Prabu Ciptasahyang di Galuh pada tahun 1528 sampai 1595 putra Prabu Hawurkuning. Menurut sejarawan Nina Haji Lubis dalam sejarah kota-kota lama di Jawa Barat, Pakuan Pajajaran, Kesultanan Cirebon juga bergerak masuk ke wilayah Galuh. Islam pun akhirnya berkembang di sana. Namun itu hanya sebatas kekuasaan di Kawali saja, karena Prabu Ciptasahyang sempat memindahkan kekuasaannya ke Cimaragas, Ciamis, sehingga Galuh mampu menghindari arus Islamisasi dari para ulama Cirebon. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Kuatnya pengaruh Islam di Ciamis membuat Galuh perlahan kehilangan tempat berlindung yang aman. Islam dikembangkan dari Cirebon ke Galuh melalui Maharaja Kawali. Tim peneliti sejarah Galuh dalam Galuh Ciamis dan Tinjauan Sejarah menyebut jika Islamisasi Kesultanan Cirebon dilakukan melalui jalur perkawinan. Kisahnya dimulai ketika putra mahakota Galuh, Ujang Ekel, jatuh cinta kepada putri Maharaja Kawali bernama Tanduran Dianjung. Tetapi cinta Ujang Ekel tidak mendapat restu penguasa Kawali karena ia masih menganut Hindu, sementara Kawali sendiri telah sepenuhnya Islam. Demi cintanya, si putra mahakota pun bersedia masuk Islam. Melihat kesungguhan itu, Kawali akhirnya meminta Cirebon untuk mengislamkannya. Setelah masuk Islam, Ujang Ekel menikahi Tanduran Dianjung. Namun hal itu belum memberi pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Galuh. Bahkan ketika ia naik tahta dengan gelar Prabu Galuh Permana menggantikan Prabu Sahyang Cipta, Islam belum berkembang. Barulah pada masa Adipati Panakean tumbuh pesat, terutama setelah Mataram berhasil merangsak ke Galuh dan secara luas ke Tatar. Sejak akhir abad ke-16 Masehi, Mataram berupaya menguasai kerajaan Galuh. Pengaruh kuat Mataram di Galuh semakin terasa pada masa Sultan Agung. Penguasa Galuh ketika itu, Adipati Panakean, diangkat sebagai Wedana Mataram. Status pemerintahan Galuh pun menjadi vasal Mataram. Dari penelusuran tim peneliti sejarah Galuh, berdasarkan sumber-sumber kolonial, didapati batas-batas kerajaan Galuh yang jatuh ke tangan Mataram, yakni Sungai Citanduy sebelah timur
perbatasan Sumedang di sebelah utara, Sungai Cijulang di selatan, dan Galunggung serta Sukapura di sebelah barat. Islamisasi pertama, sebelum masuknya Cirebon dan Mataram, upaya islamisasi di Galuh telah lebih dahulu dilakukan oleh rakyatnya sendiri, seperti diungkapkan oleh Rokimin Dahuri dalam Budaya Bahari, sebuah apresiasi di Cirebon. Upaya itu datang dari putra kedua Raja Galuh, Bratalegawa, yang kemudian mendapat gelar Haji Purwa Bratalegawa. Dikenal sebagai seorang saudagar Sunda yang sukses, ia senang melakukan perjalanan niaga hingga ke luar negeri. Ketika sedang berdagang di India, Bratalegawa banyak berinteraksi dengan para pedagang yang beragama Islam. Dalam penelitian Nina H. Lubis dan kawannya tentang sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat, disebutkan bahwa lamanya interaksi menjadi sebab Bratalegawa mulai tertarik mengenal lebih dalam Islam, meski ketika itu Haji Purwa masih menjadi penganut Hindu yang taat. Ia diislamkan oleh saudagar Arab yang kebetulan bertemu di India. Bratalegawa kemudian menikahi seorang wanita Muslim dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Keduanya lalu memutuskan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah kembali, Bratalegawa mengganti namanya menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Oleh karena ia merupakan haji pertama di Galuh, maka ia dijuluki Haji Purwa. Dari Mekah, Haji Purwa bersama keluarganya pergi ke Jawa Barat. Mereka tiba di Galuh pada tahun 1337 Masehi. Dibantu kawan muslimnya dari Arab, Haji Purwa berusaha mengislamkan para penguasa di Galuh, yakni keluarganya sendiri. Namun, upaya Haji Purwa itu mengalami kegagalan. Pengaruh Hindu saat itu masih terlalu kuat di Tatar Sunda, membuat ia gagal meyakinkan Galuh untuk beralih menganut Islam. Setelah kegagalan mengislamkan Galuh, Haji Purwa memutuskan untuk keluar dari pusat kerajaan. Ia memilih tinggal di Carubandiran atau Cirebon, yang ketika saat itu masih berada di bawah kekuasaan Galuh. Di sana, secara perlahan, ia menyebarkan Islam. Penyebaran Islam di Cirebon itu tidak mengalami kesulitan, utamanya di wilayah pesisir, karena para penduduk di sana sudah banyak berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Demikian dari sejarah tersebut, sampai saat ini Islam berkembang di Jawa Barat, khususnya di Galuh. Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Salah satu indikator pendidikan adalah angka melek huruf di Kabupaten Ciamis. Dari tahun 2007 sampai 2009 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk yang melek huruf pada tahun 2007 sebesar 96,57%, meningkat menjadi 97,01% pada tahun 2009. Begitu juga rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ciamis bersekolah lebih lama, di mana indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah untuk tahun 2007. Sebesar indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah untuk tahun 2007 sebesar 6,78%. Meningkat pada tahun 2009 menjadi 7,09 tahun, atau memutuskan berhenti ketika kelas 2 SMP.
capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Ciamis untuk tahun ajaran 2009 atau 2010, seorang guru rata-rata mengajarkan 17 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan, beban semakin sedikit, di mana untuk jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar murid. Di jenjang SLTA, beban guru hanya mengajar 13 murid. Daya tampung sekolah terhadap banyaknya murid haruslah seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak murid dalam satu sekolah, semakin turun daya serap murid terhadap materi. Kemampuan daya tampung sekolah untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Ciamis mencapai 137 orang. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP daya tampung sebesar 301 orang dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 273 orang. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Ciamis masa kini sudah baik serta memiliki visi terwujudnya pendidikan maju di Kabupaten Ciamis. Untuk membentuk masyarakat yang cerdas, produktif, berakhlak mulia, berbasis budaya lokal, dan terdepan di Priangan, saat ini ada 1.318 sekolah yang berada di Kabupaten Ciamis pendidikan sekolah dasar SD sederajat, 914 sekolah, dan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP sederajat, sebesar 274 sekolah pendidikan sekolah menengah atas SMA sederajat, sebesar 84 sekolah, dan pendidikan sekolah menengah kejujuran atau SMK sebesar 73 orang. Berdasarkan bank data pesantren yang terdapat di situs ataupun Kementerian Agama di Ciamis, terdapat sekitar 439 pondok pesantren. Adapun total santrinya berjumlah kurang lebih 23.673. Jumlah tersebut terbagi menjadi 12.451 santri mukim dan 11.222 santri non-mukim. Di Kabupaten Ciamis. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan, dengan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36 kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa. Selama periode 2007 sampai dengan periode 2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah rukun warga dan rukun tetangga mengalami penambahan sebanyak 27 rukun warga dan 92 rukun tetangga. Selain berpengaruh pada sistem pemerintahan, tentunya hal tersebut juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Ciamis. Perekonomian Kabupaten Ciamis di bidang ekonomi pada triwulan 1 tahun 2018 secara umum masih bertumpu kepada kategori dominan antara lain kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 28,30%. Urutan kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 20,67%. Serta urutan ketiga adalah kategori transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi sebesar 13,19%. Sedangkan kontribusi terkecil adalah kategori perdagangan air. Pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yang mencapai 0,03%. Sekian dan terima kasih.